Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih berada pada bulan Ramadan, diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa melaksanakan berbagai ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, insya Allah, yang akan sampaikan adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal merupakan modal yang akan menghantarkan kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan dengan modal tersebut, kita terus bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga untuk sampai ke situ harus punya ilmu. Dan Allah akan memberikan derajat yang paling tinggi ketika kita punya ilmu. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu di dalam melaksanakan ibadah itu akan berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Seperti di dalam melaksanakan sholat saja, kita kan merujuknya kepada contoh Rasul. Sunnah Rasul, sunnah af'aliyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasul, dan yang hanya melihat itu adalah sahabat. Karena memang sahabat adalah orang yang sejaman dengan Rasul. Seperti di dalam hadisnya disampaikan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sholat. Yang tentunya yang bisa melihat Rasul sholat adalah sahabat. Nah, setelah kita melaksanakan sholat sesuai dengan aturan, karena dengan ilmu tersebut. Dan apabila orang yang tidak punya ilmu, paling ikut-ikutan. Apa yang disampaikan oleh yang lain, diikutinya. Mending kalau benar. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, kan bahaya. Nah itu. Juga di sini, kita di dalam mencari ilmu itu, supaya terus sesuai dengan aturan, tidak ada batasnya. Bahkan sepanjang hayat. Dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Ketika kita masih di dalam buayan, diajarkan oleh orang tua dengan bahasa zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Begitu juga ketika mau meninggal, kita masih diingatkan. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Ketika orang yang mau meninggal, kan diingatkan oleh keluarganya dengan ucapan la ilaha illallah, dibisikkan kepada telinganya supaya yang mau meninggal itu bisa mengikutinya. Terus lagi di sini, kalau misalnya kita tidak punya ilmu tetapi tidak diamalkan, seperti ini kata Imam Ghazali disebutkan, rajulun yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tahu ketika tidak diamalkan, padahal sesungguhnya dia itu tidak tahu. Jadi yang paling bagus adalah dia punya ilmu dan ilmu itu diamalkan, disampaikan. Untuk diri kita diamalkan, disampaikan kepada yang lain juga. Karena ada kewajiban bagi orang yang sudah mengetahui untuk menyampaikannya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan ayat-ayat kami walaupun satu ayat. Apalagi kalau ayatnya sudah banyak dan banyak. Bahkan ketika kita sudah banyak ilmu dan tidak mengamalkan, Allah sangat membencinya. Ada di Quran surat As-Saff ayat 3. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan
apa yang tidak kamu ketahui. Kita menyampaikan sok tahu, gitu kan? Ketika kita tidak tahu, ya harus belajar, harus mencari, sehingga apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan aturan. Nah, manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah, yaitu sam'a, absor, afidah. Pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya dipakai untuk mencari ilmu supaya ilmu itu bisa diamalkan dengan baik. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa diamalkan dan itu sesuai dengan harapan Allah sehingga akan berdampak kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.